Kita sekarang lanjut pada konsep tentang uh, hak sipil, politik, dan hak ekonomi, sosial, budaya, ekosop. Kedua jenis hak ini muncul melalui perkembangan sejarah dan teori sosial yang berbeda. Namun dalam perkembangannya diakui bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan, indivisible, dan saling bergantung, interdependent. Hak sipil dan politik adalah hak yang melindungi kebebasan individu dari campur tangan negara dan menjamin partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Contoh hak sipil dan politik misalnya hak untuk hidup, eh, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan beragama, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil, lalu hak ikut serta dalam pemerintahan. Ini sesuai dengan ICCPR. Nah, hak sipil politik atau hak sipol ini lahir dari teori liberalisme klasik. Tokohnya antara lain John Locke, Montesquieu, Rousseau. Jadi Locke menegaskan bahwa manusia itu memiliki natural rights, hak hidup, hak kebebasan, hak kepemilikan yang tidak boleh dicampuri negara. Montesquieu itu memperkuat gagasan pembatasan kekuasaan melalui pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hak sipol ini memandang bahwa negara adalah potensi ancaman, sehingga yang dibutuhkan adalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan hukum bagi warga negara. Dasar hukum internasional sipol antara lain adalah ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights 1966. Indonesia telah meratifikasi ICCPR lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Eh, Dasar hukum nasional Sipol ini adalah Undang-Undang Dasar 45, pasal 28 sampai J, pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Ini yang menegaskan bahwa hak seperti hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak beragama adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, non-derogable rights. Ya. Sedangkan hak ekonomi, sosial, dan budaya atau hak ekosop, ini adalah hak yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup, kebutuhan dasar, kualitas hidup manusia. Contoh hak ekosop antara lain, hak atas pekerjaan yang layak dan kehidupan yang wajar, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas perumahan dan standar hidup yang layak, hak atas jaminan sosial. Ini sesuai dengan ICESCR 1966 ya. Hak ekosop dibangun atas teori kesejahteraan sosial. Contohnya ya teori welfare state ya. Tokohnya antara lain T.H. Marshall yang berpendapat bahwa pemenuhan kesejahteraan itu merupakan syarat agar seseorang mampu menggunakan hak sipil politiknya. Berbeda dengan sipol yang menuntut negara untuk tidak mengintervensi, hak ekosop ini sebaliknya. Hak ekosop menuntut negara aktif memenuhi hak warganya. Ini melalui kebijakan, anggaran, dan pelayanan publik. Hak ekosop diatur dengan dasar International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Dan karena telah diratifikasi Indonesia, ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Nah, dasar hukum nasional ekosop antara lain Undang-Undang Dasar 45, itu pasal 31, hak atas pendidikan, pasal 33, penguasaan negara atas sumber daya, pasal 34, hak jaminan sosial dan fakir miskin. Lalu di Undang-Undang 39 pasal 40 sampai 60. Nah, perbedaan utama dalam sifat antara hak sipol dan hak ekosop adalah begini. Kalau hak sipol ini sifatnya negatif atau negative rights, artinya negara tidak boleh melanggar. Jadi fokusnya adalah pada kebebasan individu, ancaman utamanya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kalau ekosop ini sebaliknya, sifatnya itu positive right atau negara wajib memenuhi. Nah, fokusnya beda. Fokusnya adalah kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Yang dianggap ancaman utama itu kemiskinan, ketimpangan, pelayanan yang buruk ya. Hak ekosop contohnya itu hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk mendapat lingkungan yang sehat gitu. Hak sipol dan ekosop ini memiliki akar sejarah dan teori yang berbeda.
Namun keduanya ini setara pentingnya dan tidak bisa dipisahkan. Indonesia mengakui keduanya melalui Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang 3999, juga dengan tindakan meratifikasi ICCPR dan ICESCR. Pemenuhan HAM hanya dapat dicapai saat negara melindungi kebebasan sipil atau civil liberties, sekaligus memenuhi kesejahteraan rakyat atau social welfare. Ada perbedaan dalam proses pemenuhan hak sipol dan hak ekosop. Kalau pada hak sipol, klasifikasi kewajiban negara adalah negative obligation, kewajiban untuk tidak mengganggu. Sifat pemenuhannya langsung dan seketika, immediate effect ya. Biaya pemenuhannya relatif tidak membutuhkan pembiayaan besar. Misalnya tidak menyiksa tahanan politik, ini tidak berbiaya. Ini adalah tindakan yang harus dilakukan seketika, langsung. Nah, sedangkan untuk ekosop, klasifikasi kewajiban negara adalah positive obligation atau kewajiban untuk memenuhi atau menyediakan hak. Nah, sifat pemenuhannya ini bukan langsung, ini sifat pemenuhannya itu bertahap. Progressive realization, biaya pemenuhan relatif besar. Contohnya begini, membutuhkan sumber daya besar seperti untuk membangun sekolah, rumah sakit, penyediaan jaminan sosial, mengatasi masalah stunting, ini biayanya besar. Nah, hak sipol negatif di mana negara cuma diam, dan klasifikasi kewajiban negara adalah negative obligation. Jadi kewajiban untuk tidak mengganggu. Nah, contohnya hak kebebasan beragama, di mana negara tidak boleh memaksa seseorang menganut agama tertentu. Hak berekspresi, di mana negara tidak boleh membungkam kritik. Prinsipnya adalah negara tidak boleh melanggar hak warga. Hak ekosop, di mana negara tidak cukup diam, jadi tidak boleh diam. Klasifikasi kewajibannya adalah positive obligation. Negara harus bertindak, tidak boleh diam, harus bertindak. Contohnya, hak atas kesehatan, di mana negara harus menyediakan rumah sakit, harus menyediakan tenaga medis, harus menyediakan misalnya JKN. Hak atas pendidikan, di mana negara wajib menyediakan sekolah, menyediakan anggaran pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, mewajibkan misalnya minimal 20% dari APBN dan APBD itu untuk anggaran pendidikan. Dalam hal ini, negara wajib mengambil langkah bertahap sesuai sumber daya yang ada. Tetapi walaupun ini sifatnya uh, bertahap ya, ada satu prinsip yang juga harus ditaati negara, bahwa kemajuan pemenuhan hak ekosop ini tidak boleh mundur. Jadi non-retrogression. Dalam HAM dikenal prinsip immediate obligation versus progressive realization. Kalau hak sipol prinsipnya immediate obligation atau pemenuhan harus langsung, tidak boleh ditunda. Contohnya, negara tidak bisa berdalih, oh kami belum ada anggaran untuk menghentikan penyiksaan. Nggak bisa begitu. Uh, Kalau prinsip terhadap hak ekosop ini sesuai dengan progressive realization, di mana pemenuhannya bertahap, tetapi ada kewajiban minimum atau minimum core obligation. Contohnya, negara boleh membangun rumah sakit bertahap. Tahun ini membangun 100 rumah sakit, tahun berikutnya 100 rumah sakit, tahun berikutnya lagi 100 lagi, dan seterusnya. Tetapi tidak boleh mengurangi akses kesehatan yang sudah ada. Jadi hak sipol fokus pada kebebasan dari intervensi negara, negara tidak boleh melanggar kebebasan, sedangkan hak ekosop fokus pada kesejahteraan dan standar hidup layak. Negara wajib mengambil tindakan nyata. Beda yang sangat jelas ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM dan prinsip hak asasi manusia dalam standar internasional, standar misalnya UDHR, ICCPR, ICESCR, setiap manusia itu memiliki hak dasar yang bersifat inheren, melekat sejak lahir, universal, berlaku untuk semua, non-derogable, tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun untuk hak tertentu. Non-diskriminatif, hak dasar ini meliputi hak hidup, hak martabat,
hak kebebasan, hak untuk mendapatkan layanan dasar.